Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadia Hoirunisa dengan NPM 1022-1146 kelas C3 Akuntansi. Pada evaluasi akhir semester mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Rola Manjaleni, SEMSI, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya dari bab 1 hingga bab 3 dengan judul Analisis Penerapan Green Accounting terhadap Kinerja Keuangan dan Citra Perusahaan PT Kimia Farma. Untuk itu, inilah pembahasannya. Saya akan membahas 3 bab pada presentasi kali ini, yang diawali tentunya dengan bab 1, yakni pendahuluan. Dalam pendahuluan ini sendiri terdapat beberapa subbab. Yang pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang mendasari saya memilih untuk menganalisis topik ini adalah perusahaan yang melakukan operasional dalam perusahaannya pasti sedikitnya menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Menyadari hal itu demi kebaikan perusahaan, lingkungan sekitar, dan citra perusahaan, ada sebagian perusahaan yang memutuskan untuk menerapkan akuntansi lingkungan atau green accounting. Maka dengan itu, penulis ingin mengetahui dengan diterapkannya green accounting pada PT Kimia Farma, apakah dapat berpengaruh atau tidaknya terhadap yang pertama pada kinerja keuangan dan yang kedua terhadap citra perusahaan. Itulah mengapa dengan adanya hal tersebut, penulis mengambil judul Analisis Penerapan Green Accounting terhadap Kinerja Keuangan dan Citra Perusahaan PT Kimia Farma pada penelitiannya. Nah, itulah sekilas mengenai latar belakang masalah. Lalu untuk rumusan masalahnya sendiri ada 3. Yang pertama adalah mengapa penerapan green accounting penting bagi PT Kimia Farma. Yang kedua, bagaimana gambaran alokasi biaya perusahaan dalam penerapan green accounting. Yang ketiga, apa saja contoh penerapan green accounting di perusahaan dan seberapa berpengaruh terhadap citra perusahaan PT Kimia Farma. Nah, adapun tujuan penelitiannya yakni mengacu pada inti masalah yakni berpengaruh atau tidaknya green accounting terhadap kinerja keuangan dan terhadap citra perusahaan. Ada 3 tujuan berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan tadi. Yang pertama adalah untuk mengetahui alasan dibalik penerapan green accounting di PT Kimia Farma. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran alokasi biaya perusahaan dalam penerapan green accounting, dan yang ketiga untuk mengetahui contoh penerapan green accounting di perusahaan dan seberapa berpengaruh terhadap citra perusahaan PT Kimia Farma. Lalu ada manfaat penelitian yang saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah manfaat teoritis, yakni hasil penelitian ini akan berguna dalam pengembangan teori-teori yang sama dalam hal penerapan prinsip green accounting terhadap perusahaan dan penerapan alokasi biaya-biaya yang berkaitan dengan lingkungan sekitar perusahaan. Yang kedua adalah manfaat secara praktis, yakni hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip green accounting terhadap perusahaan dan sangat berpengaruhnya green accounting terhadap nama baik perusahaan atau citra perusahaan. Nah, itulah sekilas mengenai bab 1. Saya akan kembali mereview bab 2 yang diawali dengan kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini tentunya banyak memuat teori-teori yang berasal dari para ahli, mau ahli lingkungan, ahli akuntansi, dan beberapa ahli lainnya yang mendukung penelitian saya gitu. Dan saya hanya akan sedikit menyinggung atau hanya seorang tokoh saja yang akan saya sebutkan untuk di presentasi kali ini, yakni adalah menurut Cohen dan Robbins pada tahun 2011 yang mengatakan bahwa green accounting merupakan jenis akuntansi yang mencakup biaya dan manfaat tidak langsung dari kegiatan ekonomi seperti dampak lingkungan, juga kesehatan dari perencanaan dan keputusan bisnis.
Lalu ada beberapa pasal yang berkaitan dengan green accounting yang tentu saja menjadi dasar atau landasan untuk bisa memakai green accounting di perusahaan. Atau undang-undang yang relate atau mendukung gitu ya, green accounting di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993 mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang berisi tentang kewajiban. Lalu yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Nah, di kajian pustaka juga dibahas mengenai tujuan besar perusahaan untuk menerapkan green accounting adalah sesuai dengan pendapat ahli yakni Magabahlih pada 2017 yang mengatakan bahwa sebagai biaya antisipasi untuk mengurangi dampak lingkungan yang mungkin saja terjadi dan menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dari biaya CSR yang dikeluarkan atau biaya untuk green accounting atau biaya untuk lingkungan sebagai pencegahan gitu. Jadi lebih baik mencegah daripada nantinya timbul masalah lingkungan yang lebih besar daripada pengeluaran pada saat pencegahan. Nah, jadi perusahaan peduli terhadap lingkungan masyarakat dengan menerapkan green accounting, maka nantinya pasti citra perusahaan ini akan semakin dikenang masyarakat dan mendapatkan nilai nilai perusahaan yang atau penilaian yang baik dari masyarakat karena perusahaan menerapkan green accounting tersebut untuk melestarikan gitu lingkungan masyarakat. Nah, karena mungkin nanti masyarakat akan merasa bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab terhadap lingkungan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya masyarakat pasti akan timbul empati, akan timbul trust atau kepercayaan kepada perusahaan tersebut bahwa perusahaan ini tuh dapat dipercaya. Jadi kemungkinan brand-brand yang dikeluarkan oleh perusahaan ini tuh pastinya juga akan dipercaya oleh masyarakat sehingga dampak besarnya tentunya kepada kinerja keuangan atau keuntungan perusahaan itu sendiri gitu. Nah, ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan saya atau menjadi bahan pembanding untuk menyusun penelitian kali ini, yakni yang pertama ada jurnal yang berjudul Analisis Penerapan Green Accounting Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan oleh Hamidi pada 2019 yang mengambil variabel yakni green accounting dan kinerja keuangan dengan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian yang dibuat oleh Hamidi pada tahun 2019 ini yakni diketahui adanya pengaruh terhadap penerapan green accounting terhadap kinerja keuangan karena green accounting dapat meningkatkan kinerja lingkungan sehingga hal itu membuat perspektif positif konsumen terhadap laba perusahaan sehingga hal itu dapat mempengaruhi kepada kinerja keuangan perusahaan. Ada satu lagi penelitian, sebetulnya ada 3 penelitian yang saya pakai dalam jurnal kali ini. Yang pertama, ada pengaruh penerapan green accounting dan kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dibuat oleh Marta, Angelina, dan Enggar Nur Sasi pada 2021. Nah, dengan mengambil variabel green accounting dan kinerja lingkungan dan kinerja keuangan. Lalu ada kuantitatif, jenis penelitiannya adalah kuantitatif kausalitas. Dan dalam penelitian ini dihasilkan atau dapat disimpulkan bahwa green accounting tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, namun lebih berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Namun setelah itu juga berpengaruh terhadap citra atau nama baik perusahaan. Dan kinerja lingkungan juga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan walaupun menggunakan analisis proper.
Itu yang menjadi hasil dari penelitian terdahulu. Nah, kerangka berpikir dari penelitian saya yang pertama adalah perusahaan. Dalam perusahaan tersebut pastinya akan diadakan dalam perusahaan yang baik dan telah menerapkan konsep yang sesuai, yang semestinya pastinya akan menerapkan Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, dengan adanya CSR ini akan muncul nih beberapa variabel yang saya ambil atau saya angkat pada penelitian kali ini. Yang pertama adalah green accounting, kinerja keuangan, dan citra perusahaan. Nah, dalam tiga variabel tersebut nantinya akan berhubungan langsung dengan keuntungan perusahaan, juga akan menghasilkan hasil dan pembahasan berupa apakah variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi gitu atau tidaknya. Nah, nantinya pasti akan disimpulkan dan bisa ditarik kesimpulan, juga ditarik apa sih saran yang bisa diberikan gitu. Nah, lalu model penelitian yang saya ambil atau saya ini, yang pertama itu yakni adalah model penelitian berupa kualitatif, yakni penelitian yang mengedepankan kemampuan analisis mendalam dan deskriptif pada suatu hal atau suatu variabel atau fokus utama penelitian agar nantinya dapat dijadikan landasan referensi berdasarkan landasan teori yang relevan sesuai dengan keadaan di lapangan. Nah, ada beberapa jenis pendekatan yang termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Namun penelitian kali ini penulis akan lebih spesifik pada pendekatan grounded theory, di mana salah satu jenis penelitian kualitatif ini berfokus pada proses, tindakan, atau interaksi yang digeneralisir objek yang diamati secara induktif gitu. Nah, yang terakhir mengenai bab 3 yakni metode penelitian. Ada beberapa subbab. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian, yakni kami mengambil jenis penelitian atau jenis pendekatan jenis penelitian berupa kualitatif, deskriptif. Lalu objek penelitiannya adalah PT Kimia Farma. Lalu teknik pengumpulan datanya adalah observasi dan dokumentasi, melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, catatan, laporan, atau dokumen resmi lainnya. Nah, metode analisis datanya juga ada 4. Kami menggunakan 4. Yang pertama adalah pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi dan penegasan kesimpulan. Lalu kita masuk ke daftar pustakanya, yakni ada 4 atau ada 5 sumber yang saya gunakan berupa jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman, ada 4 jurnal atau daftar pustaka. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.